Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifki Arif Rehwan, Atik Hatul Adiniyah, Felinda Marta Divinasari, Nilna Alfisroja, dan Zumrotin Nuria. Di sini kami membuat media pembelajaran berupa multimedia dengan judul Materi Sistem Ekskresi Manusia untuk materi kelas 9 SMP untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran biologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu ginjal. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh. Organ ekskresi manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Berikut ilustrasi organ-organ ekskresi, bisa dilihat di gambar ya. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin, berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel seluruh tubuh, terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan, berwarna merah karena mengandung banyak darah saluran tubulus. Ginjal mempunyai 3 lapis, yaitu lapis terluar, kontreks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ginjal, medula renalis, dan lapisan terdalam dalam rongga ginjal atau pelvis renalis. Berikut pampangan melintang ginjal, bisa dilihat di gambar. Nefron adalah unit utama penyusun ginjal, berperan penting dalam penyaringan darah, terdiri atas komponen penyaring badan Malpighi yang dilanjutkan saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Berikut struktur badan Malpighi. Yang pertama yaitu medula renalis, tersusun atas saluran-saluran yang berupa kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di kontreks renalis. Saluran-saluran tersebut yaitu tubulus proksimal, lengkungan Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Lengkungan Henle adalah ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dan tubulus distal. Yang kedua yaitu pelvis renalis, berfungsi menampung urin, sementara tersebut dikeluarkan melalui ureter. Terhadap ekskresi ginjal ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah tahap pembentukan urin primer ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, asam amino, air, asam amino, natrium, kalium, kalsium, dan klor. Selanjutnya filtrasi disimpan sementara di kapsula Bowman dan berupa urin primer, darah, dan protein tetap di kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Berikut proses filtrasi, bisa dilihat di gambar yang tertera. Yang selanjutnya yaitu reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali. Reabsorpsi glukosa, asam amino, kalium, dan zat-zat yang menghasilkan diperlukan tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian kapiler darah dalam ginjal urea hanya sedikit yang diserap kembali. Berikut proses reabsorpsi, bisa dilihat di gambar. Hasil dari reabsorpsi yaitu urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin memberi warna kuning. Urea menyebabkan bau pada urin. Selanjutnya urin sekunder mengalir melalui lengkungan Henle menuju tubulus distal. Di lengkungan Henle, air dalam urin sekunder juga direabsorpsi. Yang selanjutnya yaitu augmentasi. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan dalam urin sekunder. Urin sekunder dan zat-zat sisa inilah disebut urin sesungguhnya.
Selanjutnya urin disalurkan ke pelvis renalis, kemudian keluar ginjal melewati ureter dan menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Kandung kemih memiliki dinding elastis mampu meregang untuk menampung urin 0,5 liter. Urin keluar dari kandung kemih karena adanya tekanan dalam kandung kemih berupa sinyal menunjukkan kandung kemih penuh. Sinyal tersebut memicu kontraksi otot-otot perut dan otot-otot kandung kemih yang menyebabkan urin keluar tubuh melalui uretera. Berikut sistem pembentukan urin. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. 2. Kulit. Kulit berfungsi membentuk dan mengeluarkan keringat, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan, penyinaran, kuman penyakit, zat kimia berbahaya, mengurangi kehilangan air, menjaga suhu tubuh dan menerima rangsangan dari luar. Keringat berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme dan menjaga suhu tubuh. Kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis dan kulit janggat atau dermis. Berikut struktur kulit pada gambar tersebut. Meliputi yang pertama, epidermis adalah lapisan kulit paling luar, tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi, terdapat pembuluh darah dan serabut saraf, terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati selalu mengelupas, dan stratum granulosum atau mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat stratum germinativum. Stratum germinativum terus-menerus membentuk sel-sel baru menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Yang kedua, lapisan dermis. Terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf kelenjar minyak atau glandula sebaceae, dan kelenjar minyak atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang, pangkalnya menggulung, berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf meningkatkan kerja kelenjar keringat, memicu produksi keringat. Keringat menyerap air, ion-ion naci, dan urea dalam darah yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Yang ketiga, lapisan hipodermis atau subkutan adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Ketika kamu bernafas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea, melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Nah, di paru-paru ini, udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju alveolus atau kantung udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian, organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen dan oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu, karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas bersama uap air. Berikut adalah sistem ekskresi pada paru-paru. Yang pertama, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea, lewat tenggorokan. Yang kedua, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui dua saluran bronkus. Yang ketiga, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Yang keempat, terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Yang kelima, karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Sistem ekskresi pada manusia yang keempat yaitu hati. Sebagai organ ekskresi, hati berfungsi mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Eritrosit memiliki waktu hidup 100-120 hari. Karena tidak memiliki inti sel, membran selnya bergesekan dengan pembuluh kapiler darah, tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan sel yang rusak. Berikut struktur hati. Untuk strukturnya bisa dilihat di gambar berikut.
Eritrosit yang rusak dihancurkan oleh makrofag dalam hati dan limpa. Hemoglobin dipecah menjadi zat besi, serta globin dan hemin. Zat besi dibawa ke sumsum merah tulang untuk membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk pembentukan protein. Hemin diubah menjadi zat warna hijau atau biliverdin. Selanjutnya, biliverdin diubah menjadi zat warna kuning oranye atau bilirubin. Bilirubin dikeluarkan bersama getah empedu ke usus 12 jari menuju usus besar. Dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai warna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai warna coklat pada feses. Berikut proses pemecahan eritrosit. Untuk prosesnya bisa dilihat di gambar berikut. Sel hati menghasilkan 800 sampai 1000 mili getah empedu per hari. Getah empedu mengandung air, garam empedu atau natrium dan kalium, lesitin, kolesterol, pigmen empedu dan beberapa ion. Jika getah empedu kekurangan lesitin, garam empedu, kebanyakan kolesterol, maka kolesterol tersebut membentuk batu kristal atau batu empedu. Jika batu empedu terus terbentuk akan menyumbat saluran empedu, sehingga getah empedu tidak dapat dikeluarkan menuju usus halus. Penanganan untuk mengatasi batu empedu yaitu minum obat pelarut batu empedu, terapi dengan gelombang ultrasonik, sinar laser, dan operasi. Hati memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati juga berperan mengubah NH3 atau amonia yang akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi yaitu ada nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Nefritis adalah peradangan nefron yang disebabkan infeksi bakteri Streptococcus nephritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia. Adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu atau edema. Penanganan nefritis adalah dengan cuci darah atau dialisis dan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Berikut adalah gambar penderita dari nefritis. Selanjutnya dialisis. Dialisis adalah cara yang dilakukan ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan. Namun, kekurangannya penderita harus terus-menerus melakukan dialisis selama periode waktu tertentu. Sehingga cara lain yang dapat mengobati kerusakan ginjal yaitu dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah operasi yang dilakukan dengan cara memberikan ginjal yang sehat dari orang lain kepada pasien yang mengalami kerusakan ginjal, namun berisiko seperti penolakan tubuh terhadap organ ginjal yang diberikan. Jadi, penderita yang telah mendapatkan transplantasi harus mengkonsumsi obat tertentu untuk mencegah reaksi penolakan tubuh. Batu ginjal merupakan salah satu kerusakan pada ginjal karena adanya endapan garam kalsium dalam pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih, berbentuk kristal yang tidak dapat larut, mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan terbentuk jika terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral, kurang air minum, dan sering menahan kencing. Selain itu, vitamin C dalam dosis tinggi meningkatkan risiko batu ginjal karena sebagian vitamin C tidak diserap tubuh dan akan dikeluarkan melalui urin sebagai oksalat yang merupakan komponen batu ginjal. Jadi jumlah vitamin C yang masuk ke dalam tubuh harus sesuai dengan kebutuhan. Batu ginjal yang kecil dapat keluar melalui urin, tetapi seringkali sakit. Batu ginjal yang besar bisa dikeluarkan melalui operasi. Upaya pencegahan batu ginjal yaitu melalui minum air yang cukup, kurangi konsumsi garam, dan jangan menahan kencing. Berikut contoh dari batu ginjal.
Albuminuria adalah kerusakan ginjal karena adanya kerusakan pada glomerulus sehingga terdapat protein pada urin. Albuminuria terjadi akibat kurangnya asupan air ke tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Konsumsi banyak protein, kalsium, dan vitamin C membuat glomerulus bekerja ekstra dan meningkatkan risiko kerusakan. Upaya untuk pencegahan albuminuria yaitu mengatur jumlah garam, protein, dan vitamin C yang dikonsumsi, menjaga pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Hemaluria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin, disebabkan sakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal dan infeksi bakteri pada saluran kemih. Penanganannya yaitu memberi antibiotik untuk membersihkan bakteri pada seluruh kemih. Upaya pencegahan hematuria yaitu dengan cara segera buang air kecil ketika sudah ingin, kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur dan minum air dengan cukup. Selanjutnya, diabetes insipidus disebabkan karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH, menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air sehingga penderita sering ingin buang air kecil secara terus-menerus. Penanganannya yaitu memberi suntikan hormon ADH sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Selanjutnya, kanker ginjal disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol atau sel kanker pada tubulus ginjal, menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, mempengaruhi kerja organ lainnya, dan jika menyebar menyebabkan kematian. Upaya pencegahannya yaitu menghindari bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Selanjutnya, jerawat atau akne vulgaris. Kondisi kulit yang ditandai peradangan dan penyumbatan kelenjar minyak disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga terjadi penumpukan kotoran dan sel kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik berlebihan, dan konsumsi makanan berlemak berlebihan. Jerawat muncul pada wajah, leher, dan punggung. Upaya pencegahannya yaitu dengan membersihkan wajah secara rutin, mengurangi makanan berlemak, memperbanyak makanan buah dan sayur, menjaga aktivitas tubuh, kurangi stres. Biang keringat. Kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang. Keringat yang terperangkap menimbulkan bintik-bintik merah disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Biang keringat terjadi pada wajah, leher, punggung, dan dada. Upaya pencegahannya yaitu menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan handuk atau tisu. Penanganannya biang keringat yaitu memberi bedak atau salep yang dapat mengobati gatal-gatal. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi yaitu mengatur pola makan yang sehat, banyak minum air putih mineral 2 liter per hari, olahraga teratur, dan tidak menunda buang air kecil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga multimedia pembelajaran ini dapat bermanfaat. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.